Ucapan Capres nomor 2 Prabowo Subianto yang menyebut dasmu etik ramai disorot media sosial X. Etik. Dasmu etik. Juru bicara Prabowo Subianto, Dhanil Anzar Simanjuntak menjelaskan, ucapan Prabowo tersebut dalam konteks guruan. Ucapan Prabowo soal dasmu etik itu ramai disorot oleh warganet. Ucapan Prabowo dalam video durasi pendek itu disebut-sebut dalam acara internal Partai Gerindra di hadapan kader. Bagaimana perasaan Mas Prabowo soal etik? Dasmu etik. Jubir Prabowo, Dhanil Simanjuntak menjelaskan, ucapan Prabowo di hadapan kader Gerindra tersebut dalam konteks bercanda. Iya, coba aku banget. Menurut Dhanil, tidak ada unsur serius dalam ucapan Prabowo tersebut. Ia mengatakan Pak Prabowo senang bercanda. Itu bercandaan Pak Prabowo ke kader Gerindra 1000% bercanda. Pak Prabowo hubungannya dengan Pak Ganjar baik, dengan Pak Anies baik, bercanda ke sesama sahabat. Ucapan Prabowo soal dasmu etik disebut-sebut terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi dan Majelis Kehormatan soal batas usia Capres-Cawapres. MK telah memutuskan sanksi etik kepada mantan Ketua MK Anwar Usman. Sudah dirasakan manfaatnya oleh lebih dari 400 juta anak. Jadi ini bukan program yang mengada-ngada. Duh, ngaco lagi tuh blaming sayur. Penduduk kita kan cuma 270. Nah bocah bisa 400 juta bagaimana? Sisi Anda terpilih. Waktu habis, Bapak. Harap tenang, Bapak Prabowo. Pakar psikologi forensik Reza Indragiri Amril mengaku merisaukan joget gemoy Prabowo Subianto yang dinilai kerap dilakukan tanpa memperhatikan situasi. Reza mengaku khawatir dengan kapasitas eksekutif functioning Capres nomor urut 2 tersebut. Eksekutif functioning sendiri adalah seperangkat proses kognitif yang terkait kemampuan manusia mengelola informasi, kemudian membuat keputusan yang solid. Sekarang bukan kondisi fisik Prabowo yang saya risaukan, toh dia sudah menjalani pemeriksaan di rumah sakit. Joget berulang tanpa memperhatikan konteks acara. Reza mengaku mendukung Prabowo pada Pilpres 2014-2019 dan terpukau oleh kegesitan Ketua Umum Partai Gerindra tersebut. Menurutnya, joget gemoy Prabowo adalah strategi pencitraan diri untuk meyakinkan masyarakat bahwa ia sehat. Reza menyebut hal serupa pernah dilakukan oleh Donald Trump dan Boris Yeltsin, mantan Perdana Menteri Rusia. Kedua tokoh itu diketahui juga berjoget dalam rangka meyakinkan publik bahwa mereka sehat. Akan tetapi, Reza menyebut Trump dan Yeltsin asik bergoyang saat berada di panggung atau saat musik mengalun. Itu pun hanya 1-2 kali. Trump dan Yeltsin tidak menggunakan joget sebagai strategi pencitraan diri yang dilakukan terus-menerus. Pada titik itulah, Reza menilai joget Prabowo bermasalah. Prabowo joget terlalu sering, tanpa musik pula dan seperti tidak kenal situasi. Saat ditanya hal serius, tanpa jawaban tuntas, Prabowo justru menanggapi jawabannya dengan berjoget. Reza menyampaikan bahwa joget berulang tanpa memperhatikan konteks acara, ditambah pernyataan-pernyataan Prabowo yang serba mengambang dan terputus, membuatnya was-was akan eksekutif functioning Prabowo. Reza menjelaskan joget Prabowo terkesan sebagai kompensasi sekaligus mengalihkan perhatian audiens atas kemampuan berpikir tuntas dan strategis Prabowo yang turun jauh di level tertinggi pejabat negara. Ia pun mengingatkan bahwa strategi joget bisa menjadi senjata makan tuan. Pasalnya, Reza menilai ketika orang-orang dekat Prabowo mengarahkannya terus berjoget, hal tersebut tidak melatih Prabowo memulihkan eksekutif functioningnya, tetapi justru menumpulkan kapasitas kognitif Prabowo. Sudah hampir 2 jam debat berlangsung, eksekutif functioning Prabowo tertakar, dan Reza mengaku berempati kepada Prabowo. Ya, bisa dijawab. Tapi indikator nggak stabil itu apa? Karena tadi Pak Prabowo joget loh. Kalau joget itu artinya stabil atau nggak? Masih senang nih dong, masih senang. Itu bisa mencoba membalance
ketika tensi coba naik. Ketika ketidakstabilan mulai muncul ya di balance. Jadi menurut Bang Masinton itu upaya untuk mengkompensasi ketinggian emosi dengan joget. Gue cuma hanya menerjemahkan loh. Gitu ya? Maksudnya itu? Iya, Oh, persis oke. seperti yang Mbak Nana sampaikan. Apakah sependapat itu? Calon Presiden Prabowo Subianto berjoget dan loncat-loncat usai menyampaikan pidato dalam acara pengundian nomor urut pasangan Capres-Cawapres di kantor KPU Jakarta. Baik, kami mengucapkan terima kasih pasangan calon presiden dan juga wakil. Prabowo mendapatkan giliran kedua untuk menyampaikan pidato. Hal itu senada dengan nomor urut yang didapatkan di Pilpres 2024, yakni nomor 2. Setelah Prabowo selesai menyampaikan pidatonya, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar tampak menghampiri Prabowo yang didampingi Gibran Rakabuming Raka. Mereka lalu melakukan tos dan saling bersalaman. Prabowo tampak berjoget dan loncat-loncat kecil, seraya kembali ke tempat duduknya. Bukan kali ini saja Prabowo Subianto melakukan aksi kocak. Sebelumnya ia pernah menggebrak meja hingga berbuat kocak kepada wartawan. Apalagi kau bela-bela anting-anting. Banyak netizen mempertanyakan apa maksud Prabowo di usia yang sudah udur kemudian melakukan joget-joget kecil. Apakah untuk kampanye kepada generasi Z?